Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Pada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah. Tobat. Dosa Anda. Jadi Bang Hotman, seperti Bang Hotman ya, yang penting viral Bang. Oke, terima kasih. Yang penting viral. Jawa Barat mengguncang Indonesia. KPK memeriksa Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono pada Kamis 15 Januari. Adapun Ono Surono diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap ijon proyek. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD fraksi PD Perjuangan Jawa Barat Ono Surono diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi ijon proyek di Pemkab Bekasi. Terhadap saudara OS selaku dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, penyidik mendalami terkait dengan dugaan aliran-aliran uang dari pihak tersangka. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Waduh, Bisa. jangan ditakut-takutin sama lo. Mana nih semua yang kemarin nyinyirin gak suka sama program KDM, pendidikan anak di barak militer, anak-anak udah lulus, mengharukan dan membanggakan. Kang Ono Surono dan kawan-kawan gimana? Malu? Nanti saya undang ke Gedung Sate atau Gedung Pakuan untuk silaturahmi secara langsung. Maka saya mengundang hari ini Alif Ulah Reknagi, Dewata Ulah Reknagi. Ono Surono, kader partai Red Bull, setelah dekat dengan KDM, sekarang dipanggil KPK. Nah, ya berita halus ya. KPK menduga Mang Ono Surono terima suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Kreator melakukan eksploitasi terhadap kemiskinan dan warga Jawa Barat yang mencintai Kang Deddy Mulyadi hampir pingsan ningali berita bahwa cenah Ono Surono diperiksa KPK dugaan ijon proyek. Aduh. KPK menduga Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menerima uang dari tersangka kasus dugaan suap proyek di lingkungan pemerintahan kabupaten. Tuh lihat tuh, aduh Mang Ono, kemarin Ceiro, sekarang Mang Ono ini jadi kemana-mana ini soal suap ijon proyek Bupati Bekasi itu, jadi bingung gua. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Kali ini kita akan membicarakan sebuah hal yang sangat viral sekali guys, yaitu seorang ketua DPD PDIP Perjuangan Bapak Ono Surono sedang dipanggil oleh KPK guys. Apa sih kasus yang dialami oleh Ono Surono ini guys? Nah, bagaimanakah juga histori atau sejarah dari Bapak Ono Surono ini guys? Mari kita spill dulu guys ya tentang Bapak Ono Surono ini guys. Let's go guys. yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Pengusaha atau rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dilihat. bagi duit, marah, nangis. Iya, bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator, YouTuber yang followernya jutaan. Nah, makanya coba Pak F bikin konten bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Jadi kalau kita lihat sepintas, Bapak Ono Surono ini seorang yang tidak menyukai sosok Kang Deddy Mulyadi guys. Beliau menyinyiri apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini guys. Nah, kita teruskan dulu guys tentang beliau ini guys. Kepada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah. Tobat. Dosa Anda.
Ternyata benar sekali guys, ternyata dia salah satu orang yang tidak menyukai KDM guys. Jadi Bang Hotman seperti Bang Hotmannya, yang penting viral Bang. Oke, terima kasih. Yang penting viral. Jawa Barat mengguncang Indonesia, bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernurnya. Dan Bang Hotman, gubernur Jawa Barat, gubernur Aing itu adalah gubernur konten ya. Nah, sehingga apapun yang menjadi permasalahan itu diawali dengan wacana yang dibangun melalui media sosialnya. Jadi Bang Hotman seperti Bang Hotmannya, yang penting viral Bang. Oke, terima kasih. Yang penting viral. Nah, jadi itu guys, silakan ditandai mukanya guys ya, Bang Ono Surono ini guys. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Nah, ini laki-laki nyinyirin Kang Deddy Mulyadi guys, yang mana Kang Deddy Mulyadi sedang membentuk itu guys, pendidikan apa itu guys, yang dididik oleh para TNI itu guys, di barak militer guys. Jangan ditakut-takutin Kang. Maaf ya, saya gak setuju loh sama Bapak. Nanti anak yang keluar barak militer bakal bikin geng. Jangan loh Pak, itu kata Bapak ngasih ide loh Pak. Jangan loh Pak, itu kata Bapak ngasih ide loh Pak. Jangan bikin rusuh kita loh Pak Ibu. Tapi nih Bu Sophia ya, banyak kan yang bilang nih, wah ini kalau sampai kemudian dipaksa masuk barak nih melanggar hak asasi manusia nih, melanggar HAM nih gitu. Kalau menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono, malah dikasih ilmu, malah dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau menurut saya sih yang melanggar HAM lebih ke koruptor tuh, itu tangkap yang begitu Bu. Nah kalau menurut saya tuh segala sesuatu itu ada prosesnya. Jangan sebelum proses itu dimulai kita jangan kontra dulu, jangan mendikte oh ini begini gini. Kita tunggu dulu tuh, program itu kan berproses. Nanti setelah proses ada hasil. Begitu ada hasil nih, oh Pak, program Bapak tuh anak tuh nggak ada perubahan, atau program Bapak itu anak tuh jadi begini. Nah itu baru deh bisa kita komplain, kita ajuin hukum atau apa. Ini kan baru mau proses, belum ada hasil. Kenapa baru proses itu mereka tuh udah yang melaporkan, yang ini, yang itu. Sebelah Ibu tuh? Sebelah Ibu? Iya nggak apa-apa kan, kita sama-sama warga Bekasi ya ya. Kan kalau bapak-bapak kan sama emak-emak beda, emak-emak kan lebih tahu anak tuh sedemikian rupanya. Jadi kalau udah tahu mama itu agak susah nih ya. Nah iya, makanya kita lihat dulu hasilnya. Jangan belum lagi proses, udah beginilah begitu. Namanya tujuan itu ada proses. Sebelum ada hasil, tolong dong hasilnya dulu kita lihat, jangan lagi proses. Kok udah dihujat lah, yang begini, yang HAM, yang apa gitu loh. Tapi kami penasaran Bu, dengar Ibu curhat seperti ini, menyampaikan langsung ke Pak Deddy Mulyadi itu gimana Bu ya? Ya kalau saya mah Pak, kalau diundang sama Pak Deddy nih, unek-unek saya keluarin semua. Iya. Siapa tahu kalau bisa dikeluarin Bu, dilihat langsung sama Gubernur Jabar. Siapa tahu nonton nih. Iya, amin. Saya nggak pernah kenal Pak Deddy, cuman buat saya itu programnya itu ya emang bagus, emang program seorang pemimpin yang memperdulikan anak-anak nih. Emang tahu sendiri lah anak-anak SMK, apalagi tawuran itu bukan cuma kita yang dirugikan, dirinya sendiri, keluarga, semualah ya Pak ya, pasti udah dirugiin tuh, terutama masyarakat kan. Makanya kalau itu saya mohon banget nih, kita lihat dulu nih prosesnya program Pak Deddy Mulyadi, hasilnya nanti gimana, barulah kita mendikte beliau udah ya, Pak programnya kurang bagus, Pak programnya begini. Jangan ketika proses aja baru dimulai mereka udah bla 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 dah. Nah kalau merekanya di sebelah aja Bu, merekanya Bu. Iya. Pak sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya? Maaf ya Pak ya. Ya. Iya maksudnya itu kayak apa, dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja. Kenapa sekarang pas ada program Pak Deddy langsung maaf ya,
katanya beginilah, melanggar HAM lah, begitu kan Pak. Nah, kalau menurut saya kalau emang nih programnya Pak Deddy Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih yang negara paling katanya paling maju, ayolah selesaikan nih gimana cara-cara pelajar kita tuh biar nggak tawuran, biar nggak geng motor, jangan duduk manis aja gitu ya. Nah ini apa namanya guys, si Bapak Ono Surono tadi itu tujuannya ingin menjatuhkan mental si ibu ini guys selaku penggemar KDM, tapi usahanya sama si ibu ini tidak digagalkan guys ya. Jadi usahanya si Ono Surono ini yang mempengaruhi si ibu agar beliau ini tidak menyukai program KDM, ternyata gagal guys gitu, karena memang ibu ini ingin melihat hasil dari program KDM ini guys. Ya, diem baik, tapi begitu ada program begini-begini nggak bagus lah, beginilah begitu. Oke. Kang Ono, sepaham masih on the track yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Saya melihat ada sesuatu yang memang progresif ya. Boleh jadi revolusioner nih yang dilakukan oleh KDM. Ini kan sesuatu yang baru. Dan kalau ini berjalan maka ini akan merubah konstruksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan juga dengan perlindungan anak. Karena yang Nah, ini guys dikait-kaitan dengan HAM guys. selama ini konstruksi peraturan perundang-undangan tidak ada bicara peserta didik yang berkebutuhan khusus masuk ke militer. Tidak ada. Jadi kalau ditanya Bu Sofia tadi apa terkait dengan solusinya, sebenarnya di Undang-Undang Sisdiknas itu telah mengatur ada namanya pendidikan khusus, di mana pendidikan khusus itu bisa formal, yang namanya SLB, SMA luar biasa, SMK luar biasa, yang menjadi kewajiban seorang gubernur, ya kan? Dan berkebutuhan khusus ini ada dua kriteria. Yang pertama yang negatif, berkebutuhan khusus yang negatif, disabilitas, yang terkena narkoba, ya, atau nakal itu saya baru tahu karena baca undang-undang ya, namanya tunalaras, ya kan, tunalaras. Yang ibaratnya dia mempunyai kelemahan di emosi yang berkaitan dengan sosial. Maka sekolah khusus itu yang menjadi problem solving untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus. Di situ kurikulumnya jelas diatur, tenaga pendidiknya jelas, ada tenaga pendidik formal, guru, ada yang non formalnya, ada dokter, ada psikolog. Kalau dibutuhkan bisa saja tentaranya diundang, bisa saja polisinya diundang, bisa saja jaksanya diundang. Kalau terkait dengan kedisiplinan dan sadar hukum bagi para pelajar tersebut. Tapi tiba-tiba kita menemukan sesuatu yang baru, yang saat ini pun DPRD Jawa Barat belum secara detail mengetahui apa sih kurikulumnya, seperti apa sih. Anggarannya yang 6 miliar itu bersumber dari mana sih, yang tadinya belum ada kegiatannya. Dan saat ini kita belum membahas RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang merupakan penjabaran visi misi Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Jadi kita ini belum membahas secara detail program-program beliau yang sesuai dengan peraturan DPRD dilibatkan ini, Kang Ono? DPRD tidak, kebetulan tidak. Dan tadi saya cek ke pimpinan Komisi 5 yang membidangi pendidikan, mungkin minggu ini mereka baru panggil Dinas Pendidikan, tapi saya sebenarnya sudah koordinasi, sudah komunikasi dengan Dinas Pendidikan H-3 sebelum program ini di launching. Saya tanya, bagaimana detailnya? PLT Dinas Pendidikan belum bisa memberikan secara gamblang, Pak, masih kita rumuskan. Ternyata 3 hari kemudian sudah launching. Kita juga terkaget-kaget kan gitu. Oke. Nah, sehingga sekali lagi bahwa program ini hanya didasarkan pada surat edaran gubernur yang bunyinya gini nih. Nih teman-teman anak-anak nih, teman-teman harus menyimak juga, bukan hanya yang tawuran ini. Bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus yang sering terlibat tawuran, main game, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot, drone, dan perilaku tidak terpuji lainnya akan dilakukan pembinaan khusus, bahasanya pembinaan khusus. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, melalui pola kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah Kabupaten Kota dengan jajaran TNI dan Polri. Nah, terkait dengan sasaran siapa-siapa yang bisa masuk, ini juga masih debatable menurut saya.
pada saat ada seorang anak dengan media sosial, dengan dunia digital yang saat ini berkembang, ada yang bercita-cita jadi gamers. Harusnya kan tidak masuk barak militer, tapi diatur waktu tidurnya, kan gitu. Siapa yang mengatur? Tidak perlu tentara juga. Ya kan, tidak perlu tentara juga yang mengatur. Balapan. Coba kita lihat. Kalau di sini balapan liar, mungkin oke lah balapan liar. Pada saat sekarang ada bibit-bibit muda, SD, SMP, SMA, sekarang juga sedang mencetak kok bibit-bibit pembalap nasional. Ya malah harus dilatih, malah diarahkan, jangan balap liar, balap yang resmi, kan gitu. Kang Ono, tapi apa salahnya dengan militer sih? Ya tadi sudah disampaikan, masyarakat saja sudah pintar seperti itu, kan gitu. Apalagi yang menjadi pejabat publik. Kita ya. ingin dengar dari DPRD Jawa Barat seperti apa? Ya intinya gini, militer itu bukan menjadi tujuan ya terkait dengan pembinaan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Kalau terkait dengan tadi pendidikan karakter ya, Jawa Barat itu punya Perda penyelenggaraan pendidikan. Nah, terkait dengan pendidikan khusus yang tadi saya sampaikan gitu kan, yang untuk disabilitas, yang untuk tuna, laras dan sebagainya, punya Pergub terkait dengan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan khusus, diatur secara jelas. Itu Pergubnya nomor 92 tahun 2019. Tapi kesannya Kang Ono kok alergi banget sama militer. Sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jeda dulu, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kang Ono, Prof. Munadi sampaikan, efektif kok sampai saat ini? Tidak ada komplain? Kang Ono? Tidak ada, baru jalan seminggu kok. Ya, apa kita? Apa data yang bisa disajikan dengan seminggu baru jalan? Kan belum ada. Kita baru proses berjalan, kita amati, nanti kita lihat. Tapi yang jelas, kalau banyak orang mengatakan ini bisa dijadikan program nasional, saya bicara duluan. Karena ini belum ada yang menggunakan atau memakai cara seperti ini dan menabrak berbagai macam regulasi. Harus merekonstruksi peraturan perundang-undangan. Maka siogianya bukan gubernur yang menjalankan ini. Pemerintah pusat harus. Ya kan itu. Nah yang kedua, definisi terkait dengan anak nakal ini harus diperjelas. Karena Pak Iskandar harus dibedakan, Pak. Pelaku kriminal anak-anak dengan pelaku kenakalan anak-anak. Perlu dibedakan, Pak. Kriminal, ya jelas tindak pidana terhadap anak, gitu kan, yang dikenakan. Nah ini kan hal yang memang harus dirinci dengan baik. Nah selanjutnya terkait dengan anggaran, sampai dengan saat ini DPRD belum diajak bicara. Nanti saya undang ke Gedung Sate atau Gedung Pakuan untuk Nah ini kok tiba-tiba jadi akur nih guys dengan Kang Deddy nih guys. Nah nanti ada salah satu netizen yang mengupas tentang hal ini, yang awalnya si Ono Surono ini dia memusuhi Kang Deddy, tapi kok di sini dia kelihatan tiba-tiba aja dia menjadi sahabat Kang Deddy yang dekat. Ini ada apa guys? Nanti ada salah satu netizen yang akan mengupasnya guys. silaturahmi secara langsung. Maka saya mengundang hari ini Alif ulah rek nagi, Dewata ulah rek nanya. Kalau sudah janji ya harus ditepati. Ono ya mau coba no. Ayo silakan Ono. Silakan. Ya terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kami bisa menepati janji ya dari kami dan juga Pak Gubernur untuk di Pakuan. Ya tentunya silaturahmi ini kan sangat penting, komunikasi sangat penting, kolaborasi sangat penting, dan kami yakin Gubernur Jawa Barat ini menghadapi berbagai macam problem masyarakat di Jawa Barat yang tidak mudah, sehingga KPK memeriksa Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono pada Kamis 15 Januari. Adapun Ono Surono diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap ijon proyek yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswaragunang. Ono Surono tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan sejak pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo yang mengatakan Ono Surono telah memenuhi panggilan penyidik. KPK menyebut Ono Surono diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi kasus
kasus suap ijon proyek di pemerintahan Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti materi pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap Ono Surono. Belum diketahui juga keterkaitan secara spesifik Ono Surono terkait kasus dugaan suap tersebut. Namun pemanggilan ini menjadi sorotan mengingat Ono Surono dan tersangka utama yakni Ade Kuswara Kunang merupakan kader dari partai yang sama yakni PDIP. Sementara pihak PDIP juga belum memberikan respons atau keterangan terkait pemeriksaan Ono Surono. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD fraksi PD Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi ijon proyek di Pemkab Bekasi. Dalam pemeriksaan tersebut, Ono dicecar dengan 15 pertanyaan terkait aliran dana. Setelah kurang lebih 6 jam diperiksa oleh penyidik KPK, Ono Surono keluar dari gedung KPK pada Kamis siang. Ono Surono mengaku dicecar 15 pertanyaan oleh penyidik KPK. Materi pemeriksaan seputar aliran dana, dugaan kasus ijon proyek di Pemkab Bekasi, dan tugas-tugas partai. Sebelumnya dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayah Ade Kuswara HM Kunang, dan pihak swasta Sarjan. Nanti tanya penyidik aja kalau gitu ya. Itu dari Numarno atau dari Bupati? Dikirim Pak, izin Pak. Nggak ada intinya kita sudah menjawab, tapi bisa ke penyidik. Itu alirannya ke pribadi atau ke partai? Agak Sedikit kan ke pribadi atau ke kas partai kan alirannya? Terhadap saudara OS. Nah, ini KPK guys memberikan sebuah penjelasan guys terkait terkait Ono Surono yang dituduh sebagai salah satu yang menerima suap guys. Dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, penyidik mendalami terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak tersangka saudara SRJ selaku pihak swasta. Nah, ini penyidik mendalami mengapa pihak swasta selaku pelaksana proyek di Kabupaten Bekasi ini kemudian juga memberikan sejumlah uang kepada saudara OS yang mana kapasitasnya adalah sebagai anggota DPRD juga di Kabupaten Bekasi. Ini kaitannya seperti apa? Tentu ini masih akan terus didalami maksud dan tujuan pemberian itu, ya, termasuk juga nanti penyidik juga pasti akan mengklarifikasi kepada saksi-saksi lainnya apakah juga ada modus ataupun penerimaan serupa yang juga dilakukan oleh para pihak di DPRD Bekasi. Kalau aliran uang itu apa yang terkait dengan suap proyek yang di Bekasi ini, Mas? Ya, ini diduga diberikan oleh saudara SRJ yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap ijon proyek di Bekasi. Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan lain. Mana nih semua yang kemarin nyinyirin gak suka sama program KDM pendidikan anak di barak militer, anak-anak udah lulus, mengharukan dan membanggakan. Kang Ono Surono dan kawan-kawan gimana? Malu? Suasana pengembalian anak atau pelajar di barak militer kepada orang tua diwarnai tangis haru. Bahkan ada pelajar yang langsung bersimpuh di kaki ibunya dan berjanji akan menjadi anak yang lebih baik. Nah, ini hasil pendidikan dari barak militer garis program dari Kang Deddy Mulyadi guys. Setelah lihat anaknya gimana Bu? Lihat kelihatannya lebih baik atau gimana Bu? Iya, sangat haru melihatnya. Alhamdulillah di barak militer ini, alhamdulillah cucu saya mudah-mudahan bisa berubah segala-galanya. Perlu saya klarifikasi ya tentang pernyataan dari pusat dari guru BK yang peristiwa yang tidak ada nekas dan anak itu ditanya, mereka semua tidak ada yang setuju dipaksa. Saya kira bukan mungkin hanya sekedar mengingatkan saja. Itu yang boleh garis bawahi ya, dan tidak ada kaitan dengan pendidikan di barak militer. Terus saya klarifikasi itu seperti itu. Saya dari KPRD ke Kabupaten Purwakarta mengklarifikasi bahwa pendidikan tidak benar. Aduh, ikut terharu aku ya, bangga sekali pasti jadi orang tuanya ya melihat anak-anak yang kemarin ikut program Kang Deddy Mulyadi, ikut pendidikan pembinaan di barak militer oleh TNI, sekarang sudah lulus, sudah berubah. Ada yang bersimpuh langsung di kaki orang tuanya yang dulu kerjanya main game, yang dulu malas sekolah, malas bangun pagi, malas sholat, sekarang berubah total jadi rajin sholat.
ya, dan habis ini akan ada evaluasi terus, dimonitor terus oleh Kang Deddy Mulyadi dan oleh Bapak-bapak TNI. Luar biasa program Kang Deddy ini. Perhatiannya bukan anak-anaknya loh, ini anak-anak orang lain, ya. Dia perhatikan juga, luar biasa. Memang setuju dan cocok ya Kang Deddy Mulyadi dipanggil Bapak Provinsi Jawa Barat. Wih. Jadi yang sampai sekarang masih nyinyir bilang nggak suka lah program KDM beginilah begitulah, nggak baik lah, au. Yang hanya bisa komen kayak Kang Ono Surono dan kawan-kawan. Komnas HAM, KPAI, ambil peran dong, jangan komen aja. Kalau komen aja anak saya masih TK itu kan banyak komen dia. Kang Ono Surono, anak-anak, oh anggota DPRD, lupa kok. Terus ini gimana sih KPAI pusat ini ya, kok bisa miss sama KPAI Purwakarta? Sampai klarifikasi loh KPAI Purwakarta bahwa katanya tidak benar itu isu-isu bahwa ada guru BK yang ngomong sama siswa kalau nggak ikut pendidikan TNI ini ya akan tidak naik kelas. Itu nggak ada. Sampai harus diklarifikasi sama KPAI Purwakarta. Itu dapat informasi dari mana KPAI pusat tuh? Makanya jangan banyak nonton aja. Nonton dari pusat, dari Jakarta aja turun, makanya ke sana lihat. Kalau nonton ya jangan hanya nonton, beli popcorn. Kalau nggak nanti ketiduran. Nah, ini kerja nyata guys ya yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ono Surono, kader Partai Red Bull, setelah dekat dengan KDM sekarang dipanggil KPK. Nah, ini sebenarnya strategi kuno, begitu loh. Apa itu? Image laundry. Image itu adalah citra diri, laundry itu nyuci. Jadi, citra dirinya yang buruk dicuci. Dengan cara apa nyucinya? Masuk ke dalam aliran sungai yang bersih. Yaitu apa? Aliran sungainya KDM. KDM itu di persepsi publik itu anti korupsi, pejabat yang bersih. Maka untuk melakukan image laundry, dia masuk tuh ke aliran sungainya KDM, biar juga dicitrakan bersih seperti KDM. Tapi sayang, KDM sudah tahu semua strategi kuno ini buat KDM itu adalah strategi yang alah remeh, begitu loh ya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kalian jadi itu guys ya yang dijelaskan oleh netizen ini terkait Ono Surono yang awalnya memusuhin, tiba-tiba dia kok deket, bahkan seperti sahabat dekatnya Kang Deddy Mulyadi. Ternyata ini guys unsurnya guys. Ayo berita halus ya. KPK menduga Mang Ono Surono terima suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Aduh, sok rada nyinyir wae ka KDM teh geningan sok sanajan masih diduga. Tapi beritana ieu rada terpercaya ya di pikiran rakyatnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan penyidik menduga Ono Surono menerima uang dari Sarjan dalam kurung SRJ selaku pihak swasta penyedia proyek. Adapun Sarjan telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara dan ayah Ade Kuswara HM Kunang. Aduh, diduga sarua PDIP panya, sarua partai baru mata Ade Kuswara teh ditewak jeung bapana. Aduh, Mang Ono. Konten kreator melakukan eksploitasi terhadap kemiskinan dan warga Jawa Barat yang mencintai Kang Deddy Mulyadi ngumpul di sini ya. Ini ada seorang laki-laki namanya Ono Surono, kita highlight ya. Kita sorot ya. Ono Surono ini adalah wakil ketua DPRD Jawa Barat, berasal dari Partai PDI Perjuangan. Kita tahu lah ya semua politikus Partai PDI itu ya tidak ada gunanya. Dan ini Ono Surono ini karena hatinya penuh dengan kebencian terhadap pemerintah dan segala macam, termasuk kepada Kang Deddy Mulyadi. Jadi karena dia ada kebencian, maka penilaiannya jadi tidak objektif. Ya, Kang Deddy Mulyadi yang coba membantu masyarakat yang sedang susah justru dimusuhin. Hampir pingsan ningali berita bahwa cenah Pak Ono Surono diperiksa KPK dugaan ijon proyek. Aduh, piraku Pak Ono Surono dugikeun ka kitunya.
Soalnya anjeunana emut kapungkur nuju Pak Deddy Mulyadi nembe oge dilantik, anjeunana justru mengkritik Pak Deddy Mulyadi bahwa Pak Deddy Mulyadi teh gubernur konten, gubernur pencitraan. Tah, soal ijon teh upami dina jual beli mah nya contoh aya pemborong bade meser buah mangu tapi pentil keneh. Tah eta teh teu meunangnya cek agama oge haram. KPK menduga Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menerima uang dari tersangka kasus dugaan suap proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, ini diduga diberikan oleh saudara SRJ yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap ijon proyek di Bekasi. Ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo di gedung KPK Jakarta Kamis tanggal 15 Januari 2026. Atuh Mang Ono teh kieu-kieu dipengaruh di Jawa Barat atuh ari japren mah atuh macalan segala ge. Tapi mudah-mudahan iya henteu terjadi ka Mang Ono nya, Mang Ono bersih mudah-mudahan ya. Biarkan proses hukum yang berjalan dan menentukan Mang Ono kababawa atau henteu. Lamun kababawa teh Mang Ono asa kacidanya beberewekan we sikeun heueuh. Tuh lihat tuh, aduh Mang Ono, kemarin Ceiro, sekarang Mang Ono ini jadi kemana-mana ini soal suap ijon proyek Bupati Bekasi itu. Jadi bingung gua, padahal duitnya ya kalau soal ijon proyek itu kagak seberapa. Tapi kalau misalkan kagak seberapa juga, mau besar mau kecil, namanya penyalahgunaan jabatan, maling duit rakyat, atau ngambil uang rakyat, lah sikat terus, gas terus. Tapi ini mau gue bingung nih, diem-diem Mang Ono ke KPK, mana pakai masker lagi. Baru seendang-endang gue ngelihat Mang Ono ini pakai masker, terus mukanya juga lesu banget, rudet kayaknya. Bingung gue nih. Intinya nih ya, mau besar mau kecil, namanya ngambil uang rakyat, maling uang rakyat, terus penyalahgunaan jabatan, pokoknya sikap terus di Jawa Barat mah. Intinya mau sekalipun itu anak buahnya atau orang dekatnya KDM Gubernur Jawa Barat, sikat terus, mau baik mau kagak di Jawa Barat mah namanya penyalahgunaan jabatan, terus maling uang rakyat, ngambil uang rakyat, mau kecil mau besar mau apa kek, intinya sikat terus KPK, jangan takut. Jawa Barat sekarang lagi bersih-bersih. Jadi begitu guys ya tanggapan dari para netizen guys. Menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis komentar kamu terkait Ono Surono ini guys. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.